Bismillah, alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali dalam agenda rutin setiap malam, ya. Agenda rutin, ngobrol, diskusi, berbagi ilmu, berbagi informasi untuk mencerdaskan Siska sudah bergabung. Tiga 30 menit ke depan kita akan ngobrol sejenak sambil menunggu waktu tidur, ya, jam 10. Jadi sampai jam 9 lebih kita akan coba ngobrol perkara Islam, perkara ilmu, perkara ibadah dan lain sebagainya yang tujuan untuk mencerdaskan, ya, cara berpikir kita. Adit, Abi, Gita, Al-Farisi, David hadir, Pak. Kenapa lagi ngariung apa ini? Lagi ngariung? Ya, bertahan di 3 menit ke depan, ya. Aibs, Rizky Saifullah sudah hadir juga. Yang sudah masuk, Kaila, pasti sudah hadir. Kaila, yang sudah masuk boleh untuk menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat. Mangga silakan. Bisa masalah keislaman, masalah keilmuan. Bobot hadir. Mana Amandanya? Amanda mana, Puput? Derry hadir, ya, PS2. Put, nanya Put. Tugas ekonomi. Farel, IPS 3 sudah hadir. Ya, sekarang udah pukul 20:38, ya, udah lebih dari jadwal rutin, ya. PPDB nanti bulan akhir Juni, ya. Akhir Juni baru ada PPDB untuk tahun 2024, 2025, 26, ya. Di akhir Juni sampai awal Juli. Gemater. Iya. Dulu SMA 1, ya, SMA 1 Cikupa, ya.
Ariana udah hadir, Ariana udah hadir. Ya, kita mulai saja sambil nunggu teman-teman yang lain masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alia hadir, Mutiara itu yang Reni. Nesa IPA 1. Nesa hadir ya, alhamdulillah. Kemana Nurnya, Nur Fajriyah? Belum gabung ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alumni tahun berapa nih? G Mater itu. Tahun berapa alumninya? 2000 atau di bawah 2000? Atau 2020-an? Nah, sudah bergabung ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oh, 2022 ya, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu alhamdulillah saya bergabung. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini ya Allah masih memberikan nikmat yang sangat-sangat banyak sehingga kita masih dapat beraktivitas, dapat ngobrol bareng ya malam hari ini, dapat berbagi saran informasi ya untuk mencerdaskan kita semua. Insya Allah pertemuan malam hari ini ya obrolan kita malam hari ini bisa 30 menit ke depan. 30 menit ke depan cukup waktu ya untuk berbagi informasi, bisa menyampaikan pertanyaan, saran dan lain-lainnya. Baik, malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari kajian malam kemarin tentang paham-paham yang berkembang di tengah masyarakat yang akan mengganggu ya, merusak keislaman kita. Jadi paham-paham yang berkembang di masyarakat. Siti Wanda udah hadir ya? Siti Wanda, terima kasih. Pak Izzah, Pak Dua. Jadi ada beberapa paham yang berkembang di dalam masyarakat. Dan itu paham ini sudah begitu menguat, malah sudah mengakar ya, sudah merasuk mengakar dalam cara berpikir, cara bersikap umat manusia di permukaan bumi ini, karena begitu gencar promosi mereka, dan itu bisa menjebak cara berpikir kita ya, dan ujung-ujungnya bagi orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu bisa mengganggu keislaman kita, sehingga kita bergeser dari cara berpikir Islami kepada cara berpikir yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ada 3 hal sudah kita bahas, saya sebutkan kemarin. Nabila Rizki, Pak Nam sudah hadir ya. Ada 3 paham yang berkembang di tengah masyarakat yang akan merusak cara keislaman kita. Disingkat dengan sepilis ya, C-nya sekularisme, P-nya adalah pluralisme, dan lisnya adalah liberalisme. Ini 3 hal yang harus kita kaji dan kita
betul-betul waspadai paham ini, karena seakan-akan paham ini tidak dianggap satu hal yang wajar dan modern, paham ini ya gitu. Telah kita bahas kemarin, pertama tentang sekularisme, yaitu satu paham yang memisahkan agama dari kehidupan manusia. Sekali lagi bahwa yang pertama adalah paham sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan manusia. Jadi agama hanya ditempatkan pada wilayah ritual ibadah manusia kepada Tuhannya, Allah. Nah, di luar ritual ibadah, ya, aktivitas manusia di luar ibadah, ekonomi, pendidikan, politik, budaya, sosial, dan lain-lainnya, itu agama jangan dilibatkan, jangan mengatur hal seperti itu. Ya, jadi dia ingin masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, sebagainya itu diserahkan semuanya kepada akal pikiran manusia. Jadi agama jangan ikut campur, jangan ikut mengatur terkait aktivitas di luar ritual ibadah, tadi ekonomi, politik dan sebagainya. Termasuk seni, ya, berolahraga gitu kan. Jadi kalau ada orang bilang agama jangan ngurusin politik, nah agama politik jangan bawa-bawa agama, nah itu berpikir sekularis secara tidak langsung. Pendidikan jangan bawa-bawa agama, nah itu berpikir sekularisme. Olahraga jangan bawa-bawa agama, itu sekuler. Seni, ya seni saja. Agama jangan ikut mengatur seni. Apapun seni bentuknya boleh. Nah, itu sekuler begitu. Jadi agama itu jangan ikut mengatur hal-hal seperti itu di luar yang namanya ritual ibadah. Itu berpikir sekularisme. Ya, dan itu sangat-sangat keliru. Di dalam Islam semua aktivitas manusia harus dasari dengan agama, ya gitu. Jadi aktivitas manusia apapun bentuknya aktivitas itu, baik ibadah atau muamalah, hubungan antar manusia, ya tadi ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, seni, olahraga dan sebagainya, itu agama harus ikut campur di situ. Karena kalau nggak diatur oleh agama, khawatir ada penyimpangan dari syariat, aturan Allah. Ya, jangan sampai menyimpang gitu. Makanya agama itu menjadi dasar rujukan utama adalah agama. Agama ikut mengarahkan. Bagaimana pendidikan itu harus diarahkan oleh agama, jangan sampai keluar dari tujuan yang sesungguhnya. Seni juga sama, seni, olahraga Islam memerintahkan olahraga, tapi ketika caranya berolahraga itu Islam ikut mengatur. Cara mengatur pakaiannya misalkan, ya, wanita lagi lomba lari misalkan, atau permainan voli, badminton, ya, pingpong dan sebagainya, itu agama ikut mengatur cara berpakaiannya bagaimana, berinteraksi ketika berolahraga itu harus bagaimana. Nah, itu Islam ikut mengatur di situ, karena kalau nggak diatur oleh agama nanti khawatir itu akan terjadi penyimpangan, ya gitu. Jadi dalam Islam semua aktivitas manusia, baik urusan ibadah kepada Allah dan termasuk urusan muamalah, hubungan antar manusia, apapun bentuknya, itu agama harus menjadi dasar
dan penentu arah gitu. Karena Islam adalah suatu konsep aturan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang di luar aturan Islam. Semua Islam telah mengatur. Tibyanan likulli syai'. Islam itu adalah penjelas dari segala sesuatu, artinya seluruh aktivitas manusia itu ada aturannya. Ya, gitu. Jadi kalau ada paham yang menyatakan bahwa Islam jangan dibawa-bawa ke politik, itu namanya sekuler. Ya, Islam jangan dibawa-bawa ke pendidikan, itu sekuler. Agama urusan pribadi, ibadah urusan pribadi, itu sekularisme begitu. Ya, jangan memaksa orang beribadah, biarkan beribadah menurut kemauannya, ya, atau keyakinannya. Itu sekarang berkembang di tengah masyarakat. Akhirnya tidak ada orang yang peduli kepada orang lain urusan ibadah. Ya, nggak ada peduli ketika ada orang yang tidak sholat misalkan, dibiarin saja. Ketika Ramadan, ya Ramadan itu siang-siang jam 10 ada orang lagi makan di tempat umum, itu dibiarkan saja karena itu urusan pribadi. Nah ini itu pertama ya. Jadi hari ini kita melihat ini paham ini begitu menguat di tengah-tengah masyarakat, dan itu masuk ke dalam otak kita. Ya, jadi masuk otak kita sekarang ini. Tidak hanya orang dewasa, sekarang masuk ke anak-anak sekolah, SMA, SMP, sudah termasuk kepada dewan guru pun sudah mulai masuk di situ. Ini bahayanya kalau masuk ke guru yang ada di sekolah itu. Wah, ini sangat berbahaya cara berpikir sekuler itu. Ya, itu satu hal yang harus kita waspadai. Jadi kalau ingin menghasilkan sebuah pendidikan yang ideal, yang sesuai dengan tujuan dari sistem pendidikan yang sesungguhnya, maka yang dirubah adalah cara berpikirnya dulu. Itu paham ini harus di brainwash dulu, ya, dibersihkan dari cara berpikir kita. Baru pendidikan itu akan menghasilkan sebuah produk, ya, produk yang ideal, yaitu pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, baru kecerdasan, keterampilan itu. Koko apa nih? Waalaikumsalam. Yui hadir ya. Ngasih uang ke pengemis atau pengamen ya boleh, ya boleh-boleh saja, gitu. Boleh-boleh saja. Sekalipun memang ada mohon maaf, ada pengemis yang dijadikan sebuah profesi, ya, bukan karena kebutuhan kondisi kemiskinannya. Ada sebuah profesi yang sengaja memanfaatkan itu, ya, gitu. Nah, kita mau ngasih mangga, tidak pun nggak apa-apa, ya. Kalau kita mau memberi silahkan, kalau enggak pun nggak apa-apa. Kalau kita ragu nih, ya, ragu jangan-jangan ini bukan pengemis beneran atau dikoordinir oleh seorang juragan misalkan. Ada juragannya tuh disebar di mana-mana, ya. Ya kalau kita punya berpikir ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sampai itu ya, kita nggak ngasih terus menyakiti orang yang minta-minta, itu jangan. Ya, ngasih enggak, ngolah ngomel-ngomel, ya, menyakiti orang yang minta-minta, itu jangan sekali-kali, ya. Kalau mau ngasih mangga silahkan, itu urusan dia. Masalah ini bener enggaknya dia ngemis, itu urusan dia. Mau jujur mangga, ya. Kalaupun dia itu ada semacam organisasinya, itu urusan dia.
Kita mah udah ngasih aja, tapi dengan keikhlasan, ya begitu. Nah, yang kebal itu adalah kita ngasih kemudian bicara yang kurang baik, itu harus kita hindari gitu. Jadi itu ada, silahkan saja mau ngasih atau enggak, maka terserah kepada kita. Yang ini kalau ngasih ikhlaskan itu. Ya kalau enggak ya udah. Kalau kita punya pendapat lain, khawatir ada ragu di situ, ya jangan. Ya. Itu adalah pertama ya gitu. Ya sekarang yang kedua ya, ini tadi udah kita bahas tentang sekularisme. Sekarang yang kedua adalah pluralisme. Saya sudah tidak mencari jodoh, kenapa itu? Udah pernah menikah belum? Jangan itu. Ya, kalau kita dikecewakan oleh seseorang, kan tidak semuanya ya. Banyak juga orang-orang yang baik. Jangan sampai traumatik ya, jangan. Tidak semua orang itu buruk, ada banyak yang baik-baiknya. Ya, jangan trauma ya. Cari lagi yang lebih baik, pasti ada. Allah sedang memilihkan yang terbaik. Sekarang yang kedua adalah pluralisme. Dari kata plural, ya artinya beragam, keberagaman, ya keberagaman. Lawannya adalah homogen. Ada yang plural, ya, yang beragam, ada yang homogen, sama. Nah dalam pluralisme ini, paham yang berkembang adalah keberagaman agama. Nah ini dalam menyangkut agama ya. Jadi dalam paham pluralisme ini, mereka mengatakan bahwa semua agama adalah baik, semua agama adalah benar, tujuannya sama gitu. Ini paham pluralisme. Jadi kata paham ini, orang-orang yang menyebarkan paham ini, dia mengatakan semua agama benar, semua agama itu baik, tujuannya adalah pada Tuhan yang sama. Dan mereka menganalogikan ya, menggambarkan seperti begini. Sungai-sungai itu banyak sungai. Sungai Cisadane, Sungai Citarum, sungai-sungai banyak ya. Tujuannya sama katanya, ke lautan itu. Jadi dari 10 sungai yang mereka berjalan terus dari masuk ke daerah-daerah itu, tujuannya sama, adalah menuju ke lautan yang sama. Itu analogi seperti itu. Nah, paham ini itu bisa mengaburkan keimanan kita. Jadi kalau semua agama benar, semua agama sama, kita boleh gonta-ganti agama di situ. Ya, boleh gonta-ganti agama. Sekarang Islam, besok pindah ke yang lain, terus muter. Dan kita tidak yakin dengan agama itu pluralisme itu begitu. Jadi semua agama itu benar, semua agama sama, mengajarkan satu kebaikan ya gitu. Nah, di dalam Islam itu sangat-sangat tidak benar. Kalau paham ini masuk ke dalam otak anak yang dalam masa perkembangan kepribadian, perkembangan ide ya gitu. Itu si anak bisa bingung. Bapak katanya bahwa agama itu benar semua gitu kan katanya. Boleh dong aku memiliki agama semuanya gitu. Ya, boleh jadi anak itu bisa memiliki 3 agama. Karena tadi cara pandang itu ada semua agama benar, semua agama sama baik begitu.
Ya, nah ini itu bisa mengaburkan, bisa melemahkan akidah kita. Sehingga kita tidak merasa benar dengan agamanya. Kita tidak fanatik dengan agamanya. Padahal di dalam Islam harus yakin yang benar hanyalah Islam. Itu bagi ngomong dalam diri kita itu. Ya, jadi di dalam Islam tidak boleh meyakini semua agama benar. Ya, tidak boleh. Yang benar adalah hanyalah Islam. Itu harus dikunci rapat-rapat. Jangan ada peluang untuk sedikit bergeser kunci itu. Itu bisa menguatkan akidah kita sampai kapanpun. Kalau kita sudah yakin agama Islam yang benar, tidak ada keinginan untuk berpindah kepada agama lain, ya gitu. Nah, dalam Islam itu sangat rasional dan sangat argumentatif. Mana argumen bahwa Islam agama yang benar? Boleh dibuka surah Ali Imran ayat 19 ya. Nah, boleh dibuka ayatnya, Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, agama yang Allah ridhoi, agama yang benar yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Itu dikunci rapat-rapat, jangan dibuka, jangan geser sedikit pun. Kalau itu nggak kuat mengunci kalimat itu, nanti ada keinginan ya untuk berpindah agama. Sekarang banyak ini kasus-kasus seperti ini. Banyak kasusnya sekarang ya. Jadi gara-gara faktor ekonomi, pekerjaan ya, uang, gaji, banyak yang berpindah agama. Hanya urusan ekonomi saja. Karena itu nguncinya kurang kuat. Akidahnya itu, ngikatnya itu nggak kuat. Akidah itu kan artinya ikatan. Mengikat keyakinan kita hanya kepada Allah dan Islam sebagai agama yang benar gitu. Itu harus diikat kuat. Jadi kalau ikatnya nggak kuat, akidahnya nggak kuat, ikatannya nggak kuat, gara-gara faktor kepentingan saja, ekonomi, politik, ya, dan sebagainya, itu bisa melepaskan keislamannya. Nah tadi bahwa ada orang bilang semua agama benar, semua agama baik, berarti boleh dong pindah-pindah agama karena itu benar semua. Nah, itu. Ya, jadi sekali lagi, jadi pluralisme keberagaman. Memang kita akui ya. Kita akui bahwa di bumi ini banyak agama. Ada agama samawi, agama wahyu dari Allah, ada juga namanya agama ardi, hasil budaya manusia. Nah, dari banyak agama-agama itu yang begitu banyak macamnya ya agama di bumi ini. Karena tadi ada agama ardi, agama budaya manusia yang dicipta oleh manusia, banyak ragamnya. Nah dari sekian banyak agama itu, kata Allah, inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, agama yang hak, yang benar, hanyalah Islam. Itu harga mati, dikunci rapat-rapat gitu. Kita lihat surah Al-Imran 85 itu diperkuat lagi. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam dina, barang siapa orang mencari agama selain Islam, barang siapa orang mencari agama selain Islam,
fala yuqbalan, maka tidak diterima agama itu. Wa huwa, dan dia bil akhirah, di akhirat nanti khasir, termasuk orang-orang yang merugi. Nah inilah hal yang harus kita waspadai. Di satu, mereka ingin meragukan, melemahkan akidah tentang keislaman kita. Juga yang kedua, meragukan syariat Islam. Ya, jadi paham ini merupakan syariat Islam. Jadi jangan terlalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Kita bisa mengatur, bisa mengatur hukum sesuai dengan keinginan manusia. Ya, maka kita ada ragu di situ. Dalam Islam bahwa syariat terbaik di alam semesta adalah syariat Islam. Itu kunci rapat-rapat di situ. Jadi syariat yang terbaik, aturan terbaik, hukum terbaik di muka bumi adalah syariat. Karena syariat Islam adalah syariat aturan yang dibuat oleh pencipta manusia. Siapa? Allah. Pencipta bumi siapa? Adalah Allah. Gitu. Kenapa terbaik? Karena syariat Islam adalah syariat aturan hukum yang dibuat oleh pencipta alam semesta, termasuk pencipta manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, itulah pluralisme itu ingin melemahkan keislaman kita, juga ingin melemahkan syariat Islam. Jangan ditegakkan, ya. Islam itu katanya tidak manusiawi, kejam, bengis, dan sebagainya. Itu mereka terus lewat media disampaikan agar kita menjauh dari Islam. Akibatnya ya beginilah. Ya, gara-gara kita menjauh dari syariat Islam, kriminalitas kita sangat tinggi, pembunuhan di mana-mana, ya, pencurian, perampokan, korupsi, minuman keras, narkoba, waduh, semakin menguat. Sekarang kita kayaknya udah limbung, manusia itu sekarang itu udah limbung, tidak punya solusi. Sekarang udah penuh penjara, ya udah overload, udah penuh sekali. Itu jadi beban bagi negara. Ngasih makan sehari 3 kali itu beban bagi negara. Ya, jadi hari ini kita sedang kondisi banyak masalah. Kriminalitas semakin tinggi, kemiskinan terus naik, pengangguran. Akibat pengangguran itu orang bisa berbuat apa saja. Katanya kalau orang sudah 3-0 dalam hidupnya, udah 3-0 dalam hidupnya, ya 1 kosong perut, kedua kosong iman, ketiga kosong waktu, udah. Kalau orang sudah 3-0, kosong perutnya, ya kosong waktunya, dia bingung ngapain gitu misalkan, ya. Terus kosong iman, tidak punya kuat iman, maka orang bisa berbuat apa saja. Maka disitulah Islam membimbing kita, ya, membimbing kita bagaimana hidup ini agar sesuai dengan kehendak yang menciptakan kita semua, Allah. Maka Islam memberikan arahan, bimbingan, panduan, guidance, ya, guide, membimbing, mengarahkan agar hidup kita sesuai dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita sekarang, ayo kita belajar Islam. Kita gali Islam seperti apa, kita gali. Ya, kita gali apa syariat Islam itu. Seperti apa kita gali, ya kita. Yakin kalau kita menggali Islam dengan baik,
maka ketika ada orang menyudutkan Islam, bahwa Islam itu begini-begini, ya, sangat kejam dan sebagainya, ternyata tidak seperti itu. Kita akan, benar, Islam ternyata Islam itu agama damai, gitu ya, gitu. Islam itu agama damai, agama yang menyelamatkan, bukan agama teroris, ya. Tidak ada Islam mengajarkan terorisme, tidak ada. Tidak pernah mengajarkan pelanggaran HAM, itu tidak ada. Jadi Islam itu mengajarkan kedamaian, keadilan. Itu Islam itu seperti itu. Kalau kita mau mengkaji isinya, gitu. Makanya kepada para siswa ya yang hari ini hadir, ayo kita belajar Islam, ya. Sisihkan waktu yang cukup, kita baca literatur, baca rujukan buku-buku, kita simak kajian-kajian ulama, sehingga kita tahu apa sih Islam yang sebenarnya itu. Jangan sampai kita Islam sudah bertahun-tahun tapi nggak tahu apa isi Islam itu. Makanya dibutuhkan belajar waktu yang cukup untuk mengkaji Islam dengan baik. Nah, ketika ada paham-paham yang berkembang di tengah masyarakat yang bertentangan dengan Islam, nah kita sudah paham itu, ya. Jadi jangan mudah terjebak, itu sih ya, dengan paham-paham yang tadi seakan-akan benar padahal salah itu. Lalu kita harus menghargai keberagaman, gitu kan? Dengan cara apa? Tidak yakin dengan agama kita. Tidak yakin dengan syariat agama kita, ya. Nah, akhirnya kita jadi ngambang di situ, tidak jelas Islam, ya udah, tidak tertarik untuk mengamalkan Islam karena tadi, ya. Jadi sangat salah, ya, kalau ada yang menyatakan bahwa semua agama benar, semua agama baik, ya, itu salah. Itu dulu saya pernah teringat tahun 1970-an, 75 ya, 76 itu gua buku PPKN, buku PMP ya. Ketika menterinya Pak Profesor Daud Yusuf, itu buku itu dibakar, ya, dihanguskan, dimusnahkan oleh pemerintah. Itu gara-gara kalimat itu, gara-gara kalimat bahwa semua agama benar, semua agama baik, semua agama sama. Nah, itu dikata kalimat itu, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu mengacaukan pikiran anak-anak SD waktu itu. Akhirnya gara-gara itu buku PMP itu oleh negara dimusnahkan karena itu bisa mengganggu akidah umat Islam. Nah, kalau sekarang juga muncul di tengah-tengah kehidupan kita orang berpidato seperti itu, kita harus hati-hati dengan itu, ya. Kita harus yakin dengan agama kita, agama yang hak, yang benar adalah Islam, ya, gitu. Tapi dengan tidak menyatakan bahwa agama lain itu salah, jangan. Kita yakin dengan agama kita, ya, dengan tidak menjelek-jelekan agama lain, gitu. Itu harus kita bangun seperti itu. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, ya, kita akan bangga dengan Islam kita. Kita akan istiqomah dengan Islam kita akan sungguh-sungguh mengamalkan dengan baik. Itu dampak positif kalau kita mengakui kebenaran agama kita. Kalau itu dibilang semua sama, ya, itu bisa mengacaukan, ya, bisa melemahkan keislaman kita. Maka itulah harus berhati-hati dalam menyikapi paham-paham yang berkembang di masyarakat.
Mau kemana nih? Lagi jalan mana ini? Citra di mana? Baik, itu adalah pluralisme ya. Nah, pluralisme. Kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Yang mau disampaikan dulu mangga. Nanti kita akan bahas tentang yang ketiga, nanti kita akan bahas tentang liberalisme ya. Gitu. Kita akan coba nanti bahas tentang liberalisme, itu juga lebih parah lagi ya, liberalisme itu kan. Kita baru yang kedua ini, baru sampai ke pluralisme, yaitu paham keberagaman. Ya, maka ada yang mau disampaikan oleh teman-teman, sahabat, atau oleh para siswa. Nur Fajriah udah bergabung. Maka ada yang mau disampaikan, silakan, terkait dengan paham sekularisme. Dan yang kedua adalah paham pluralisme. Mangga, sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan? Saya kira mau bertanya tentang paham yang dua ini, atau mau menyimak dulu? Nah, ya, jadi sekali lagi, saya bagian daripada umat Islam, juga sebagian daripada pendidik, punya kewajiban, punya kepentingan untuk menyelamatkan akidah sesama muslim, juga menyelamatkan akidah anak didik kita semua di sekolah. Jadi jangan sampai paham-paham ini ya, yang tiga tadi, sekularisme, yang berada di pluralisme, nanti baru yang ketiga liberalisme kita bahas. Jangan sampai tadi mengganggu, mengacaukan, melemahkan, merusak akidah kita, merusak amaliyah kita, sampai kita tidak yakin dengan agamanya, tidak percaya dengan syariatnya, sehingga kita dibikin ragu-ragu saja. Ya, gitu. Itu kira hal yang harus kita waspadai, kita kaji secara benar. Nah, kalau itu sudah dipahami dengan baik, nah ketika muncul paham-paham itu, kita sudah punya ilmunya, ya, sudah punya punya dasarnya, gitu. Karena kalau tidak memahami lebih dulu ini, ya kita akan terjebak juga pada akhirnya, ya gitu. Terus yang harus kita pegang juga di dalam beragama itu, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208, ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Silakan dikaji ulang ayat ini, surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua. Kemana? Fisilmi, ke dalam Islam. Kafah, secara total. Artinya apa? Setelah kita masuk ke dalam Islam, itu harus mengamalkan Islam seluruhnya. Ya, jadi ketika kita sudah menyatakan saya Muslim, saya Islam, dengan syahadat kita punya kewajiban melaksanakan seluruh Islam dalam kehidupan kita. Jangan dipilih-pilih. Jangan dipilih-pilih. Tadi termasuk terkait dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan antar manusia, itu Islam mengatur kedua hal tadi. Dan itu harus dilaksanakan. Dalam sekularisme tidak ada. Islam tidak boleh mengatur hubungan antara manusia. Dalam Islam justru inilah hal yang harus kita bangun. Kita dengan Allah itu harus
tertata dengan baik, juga dengan manusia pun, dan manusia juga harus tertata dengan baik dengan rujukan syariat Allah itu. Itulah maknanya ya. Jadi kepada orang-orang yang beriman telah menyatakan dirinya muslim, maka ada kewajiban di situ untuk melaksanakan Islam secara totalitas. Harus total, harus sepenuhnya seluruhnya. Jangan sebagian-sebagian. Dalam Islam namanya itu takwa yang sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih, ini dalam surah Al-Imran itu ya. Haqqa tuqatih, takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Artinya mentaati seluruh perintah Allah secara totalitas. Nah juga meninggalkan larangan Allah secara totalitas. Seluruh larangan Allah tinggalkan semua. Jangan sebagian dikerjakan, perintah sebagian ditinggalkan, atau larangan sebagian ditinggalkan, sebagian juga dilaksanakan. Itu namanya parsial, tidak totalitas, ya. Nah itulah saya kira hal yang menjadi dasar bagi kita, ya, dasar bagi kita bahwa beragama itu harus total, jangan setengah-setengah, separuh-separuh. Dan Islam itu Allah turunkan ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan. Islam itu dari kata aslama yuslimu, ya, taat, patuh. Dari kata salima, artinya meraih keselamatan dan kesejahteraan. Dengan taat patuh kepada Allah, maka yakinlah itu akan diraih keselamatan dan kesejahteraan manusia baik di dunia dan akhir. Itulah misi Islam di alam semesta ini. Bukan untuk membuat kekacauan, tidak. Itu untuk mendamaikan, untuk mensejahterakan, untuk menyelamatkan umat manusia yang begitu banyak dan beragam di planet bumi ini, gitu. Ya, jadi itulah hal yang penting kita pahami. Jadi insya Allah setelah kita kajian malam ini fokus kepada pluralisme dan sekularisme, nanti insya Allah besok kita akan membahas tentang liberalisme. Ya, seperti apa liberalisme itu? Insya Allah besok kita ketemu lagi pada jam yang sama, pukul 20.30 ya, sampai jam 21:15 atau berapa menit ke depan, ya. Semoga bermanfaat kajian malam hari ini. Terima kasih kepada para siswa, rekan sahabat yang telah hadir, ya, ikut bergabung. Semoga pertemuan malam hari ini Allah ridhoi. Allah ridho dengan pertemuan kita hari ini dalam rangka apa? Untuk menggali ilmu Allah dan kita paham dengan ilmu Allah itu, sehingga kita akan semakin taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan atas kehadirannya. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya para siswa yang sudah bergabung. Ada yang mau standby? Agis masih standby, Agis? Yang lainnya? Ya. Berarti hadir ya, masih hadir ya. Makasih. Saya kira masih hadir. Siapa lagi yang masih hadir? Siapa tadi teh? Siska masih hadir ya, Siska ya? Yulia, IPA 1, alhamdulillah masih hadir ya. Nah. Wanda, ada nggak Wanda? IPA 10-1? Nggak hadir. Wanda 10-2 juga belum muncul ya di akhir acara ini. Mas, ya mangga turun ke sadayana wilujeng istirahat ya, mangga.